Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama kita di channel kesayangan kita, yaitu Pedang Aswaja. Orang Wahabi, mereka mengatakan bahwasanya Sayyiduna Adam itu bukan nabi. Sebagian mengatakan bukan rasul, tapi nabi. Sebagian mengatakan bukan nabi. Karena beda antara rasul dan nabi, ya, perlu diketahui. Jadinya mereka mengatakan itu. Jadi mereka mengatakan Nabi Adam itu bukan nabi. Seperti halnya yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Zaid di dalam kitabnya Al-Iman yang diberi nama Al-Iman bil Anbiya. Dia mengatakan apa? Thumma innal qailina binubuwati Adam laisa indahum dalil siwa mahdil dhanni wa takhmin. Jadi menurut dia, orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam, Sayyiduna Adam itu seorang nabi, maka mereka itu nggak punya dalil. Jadi dia mengingkari hal tersebut. Menurut dia, menurut seorang Wahabi ini, Nabi Adam itu bukan nabi. Orang yang mengatakan dia nabi itu adalah orang yang nggak punya dalil siwa mahdil dhanni wa takhmin. Kata dia tidak punya dalil kecuali hanya praduga saja, hanya kira-kira saja. Itu menurut dia. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pemimpinnya Wahabi. Dia mengatakan di dalam kitabnya Hasyati Thalathatil Usul, halaman 88 atau 89, dia mengatakan Fanuhun awwalu rasulin min bani Adam ila ahlil ardi wa khatimatuhum Muhammad. Jadi yang rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi itu adalah Nuh, bukan Adam menurut dia. Kemudian diakhiri oleh Nabi Muhammad. Wa ma min ummatin minal umami wala ta'ifatin minat ta'ifi illa wa qad ba'athallahu fihim rasulan iqamatan minhu ta'ala lil hujjati ala ibadi. Jadi tidak ada suatu kaum kecuali diutus kepadanya seorang nabi, seorang rasul. Dan rasul pertama menurut dia siapa? Adalah Nuh, bukan Adam. Bukan Sayyiduna Adam. Itu menurut siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab, pemimpinnya Wahabi. Dan dia juga mengatakan wa qala an Nuhin, di dalam kitab yang sama dia mengatakan apa? Fahuwa awwalu rasulin wa awwalu nadhirin anisyirki wa qal wa huwa awwalu rasulin ila ahlil ardi bi ijma'il muslimin. Dia mengatakan bahwasanya Nuh ini adalah rasul pertama dan rasul yang memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik yang pertama, yaitu rasul pertama yang memberikan peringatan kepada orang musyrik, dan dia adalah rasul pertama. Kemudian dia mengatakan apa? Bi ijma'il muslimin. Ini sebuah kebohongan, ya. Yaitu menurut dia secara ijma, kata dia. Bukan Adam, kata dia. Maka bagaimana ini? Bahkan banyak berseliweran di internet juga bahwasanya mereka mengatakan kalau ditanya, ada orang yang ditanya siapakah nabi dan rasul pertama, kalau dijawab Adam, maka itu kata mereka itu adalah salah. Itu ada banyak berseliweran di internet seperti itu. Jadi ini sangat parah sekali. Jadi orang yang mencintai Wahabi, orang yang mengikuti Wahabi harus tahu ini, bahwasanya mereka itu tidak sepenuhnya mengikuti sunnah. Kenapa? Karena pendapat ini menyalahi Al-Quran. Perkataan mereka ini menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi ijma'. Bahkan nanti kita akan nukil ijma' dari Ibnu Hazm yang mereka cintai juga. Terus bagaimana bisa diikuti begitu loh?
Sebagian orang Wahabi ketika kita katakan Wahabi itu ngomong ini, mereka nggak percaya Wahabi ngomong itu. Tetapi kita buktikan ini loh Wahabi mau ngomong itu. Berarti mereka itu selama ini belum mengenal Wahabi beneran begitu loh. Tetapi hanya kena dari casingnya saja sehingga ikut Wahabi. Jadi teman-teman yang kalian itu ikut Wahabi dan tidak tahu semua perkataan Wahabi dan kita katakan di sini di channel ini, maka kalian ini berarti mendapatkan teguran. Oh, berarti Wahabi itu tidak benar, begitu. Jadi saya nggak ikut Wahabi lagi. Begitu harusnya. Harus objektif begitu. Perkataan ini kalian kan orang-orang mungkin gimana terkejut. Apakah dikatakan oleh Wahabi? Katakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dikatakan tadi oleh Abdullah Ibnu dikatakan oleh Abdullah ibnu Zaid. Kita katakan. Jadi kita katakan bahwasanya mereka memang mengatakan seperti itu. Gitu loh. Dan bantahannya sangat banyak sekali bantahannya. Bantahannya sangat banyak sekali. Dari ayat Al-Qur'an bahwasanya Nabi Adam itu memang nabi dan rasul pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuha." Innallaha astafa Adama wa Nuha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Adam dan Nuh. Artinya mengutus itu apa? Ya mengutus sebagai nabi dan rasul. Sebagai nabi dan rasul. Tafsir ini disebutkan oleh Al-Imam Fakhrur Razi di dalam tafsirnya bahwasanya innallaha astafa Adama wa Nuha, ini menunjukkan ayat dulu ala nubuwati Adam. Hadza dzakarahu Fakhrur Razi fi tafsirihi. Jadi ini dikatakan oleh Fakhrur Razi di dalam tafsirnya. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an tentang ayat qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Ini ayat ini menceritakan ini menunjukkan bahwasanya tentang kenabian Sayyiduna Adam. Ini menunjukkan kenabian Sayyiduna Adam. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya anak-anak Sayyiduna Adam itu mereka itu adalah mukallaf. Mereka ini adalah mukallaf dan mereka turun kepada mereka, artinya mereka itu berlaku baginya atau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan syariat yang turun kepada bapaknya, yaitu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Bahkan di dalam kitab fi haditsil Bukhari fi sahih disebutkan tentang ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian tentang ini dan kemudian disebutkan hadis lain setelahnya, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al awwali kiflun min damiha. Jadi hadis ini menceritakan bahwasanya kalau ada orang yang dibunuh tanpa adanya kebenaran, artinya dibunuh secara zalim, maka anak Adam yang pertama yang melakukan pembunuhan itu, dia juga menanggung dosanya. Ini semua para ulama mengatakan apa? Ayat ini, hadis ini semua menunjukkan bahwasanya Adam itu adalah nabi. Kenapa? Karena anak-anaknya ini semua mukallaf, dibebani hukum. Kalau seandainya Sayyiduna Adam itu bukan nabi, bukan rasul, maka nggak mungkin anak-anaknya ini akan dibebani hukum. Kan anaknya menanggung dosa, yang membunuh
saudara kandungnya itu menanggung dosa. Kemudian kalau ada orang pembunuhan selanjutnya, dia juga menanggung dosanya. Maka kalau seandainya seperti ini, maka mereka tidak akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukan pembunuhan setelahnya, iya kan? Tetapi kenyataannya apa? Ayat ini, hadis ini menunjukkan hal tersebut. Berarti hadis ini dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Begitu. Begitu. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Di dalam kitab Al-Birri wal Ihsan, di dalam bab majaa fit ta'ati wa thawabiha. An Abi Dzarrin annahu qala, qultu ya Rasulullah, man kana awwaluhum? Qal Adam. Jadinya Abu Dzar ini bertanya, ya Rasulullah, siapa awal Rasul? Nabi Muhammad mengatakan apa? Adam. Awwaluhum Adam. Qultu ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya lagi, Anabiyun mursal. Ini yang lebih ini lagi. Anabiyun mursal. Pertama beliau mengatakan siapa yang pertama? Kemudian Rasulullah mengatakan Adam. Terus kemudian Abu Dzar bertanya lagi, Anabiyun mursal? Apakah beliau ini seorang nabi yang diutus? Lalu Nabi Muhammad mengatakan apa? Qala na'am khalaqahullahu biyadihi ay biinayatihi wa nafakha fihi min ruhihi ay ar-ruh al-musyarraf indahu wa kallamahu qibala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan iya. Memang Nabi Adam ini adalah seorang nabi. Allah menciptakan Nabi Adam biinayatihi. Begitu ya. Jadi Nabi Adam itu seorang nabi. Ada ayatnya, ada hadisnya, sangat jelas sekali. Sangat-sangat jelas sekali. Saya bacakan lagi dalil-dalilnya. Biar orang-orang Wahabi itu tahu bahwasanya benar-benar Nabi Adam itu seorang nabi. Rawahul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang tadi sebutkan itu. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata fi Fathil Bari bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaik qaddama dzikra Nuhin alaihi salam fiha li'annahu awwalu nabiyyin ursila aw awwalu nabiyyin uqiba qaumuhu fala yuraddu kaunu Adam awwalal anbiya'i mutlaqan. Jadi ayat ini inna auhayna ilaik ini menunjukkan tentang, ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama yang apa? Yang beliau itu kaumnya yang diazab. Jadi Rasul pertama yang kaumnya itu diazab. Begitu. Nah, ini menceritakan tentang Nabi Nuh, ya benar. Tetapi maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah bahwasanya Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama yang kaumnya itu diazab. Kaumnya yang diazab. Rasul pertama yang kaumnya diazab. Dan ini kata Ibnu Hajar, la yanfi anna Adama awwalu nabiyyin. Jadi ini tidak menafikan bahwasanya Sayyiduna Adam itu adalah nabi pertama, rasul pertama. Gitu. Ayat ini tidak menafikan hal tersebut. Begitu. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi yang akan saya bacakan ijma'. Siapa yang nukil? Ibnu Hazm. Dia menukil di dalam kitab Maratibil Ijma' halaman 298, 268, 269. Dia mengatakan bahwasanya annahu naqala al-ijma'
ala anna inkar risalatihi kufrun. Nah, begitu. Jadi Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya kalau orang mengingkari kenabian Sayyiduna Adam, mengingkarinya secara ijma', kesepakatan ulama, dia itu kufur, keluar dari agama Islam. Siapa? Ibnu Hazm. Begitu. Karena memang kalau kita pikir banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah, Nabi Adam itu adalah Nabi pertama, Rasul pertama. Begitu. Nabi pertama, Rasul pertama. Seperti yang diriwayatkan Tirmidzi misalkan. Kemudian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Sa'id bin Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah wala fakhar." Jadi saya ini adalah pemimpin anak Adam hari kiamat, dan saya mengatakan ini bukan untuk menyombongkan diri. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam wa man faman siwahu illa tahta liwa'i. Apa kata Rasulullah? Wa faman min nabiyyin yauma idzin Adamu faman siwahu wa ma min nabiyyin, ya. Faman siwahu illa tahta liwa'i. Kata Rasulullah, tidak ada nabi ketika itu dari Adam dan selainnya kecuali mereka itu berdasarkan apa? Semuanya itu aku yang mimpin, begitu. Ini seperti berarti Nabi Muhammad mengatakan apa? Nabi Adam itu adalah seorang nabi karena beliau menceritakan tentang para nabi. Seorang nabi. Nah, begitu. Kemudian saya akan nukil ijma' satu lagi. Ijma' ini dinukil oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitabnya Usuluddin, beliau mengatakan ajma'al muslimuna wa ahlul kitab ala anna awwala man ursila minan nasi Adam alaihi salam. Ala anna awwala man ursil minan nasi Adamu alaihi salam. Jadi para ulama umat Islam telah sepakat bahwasanya Rasul yang diutus pertama kali kepada manusia itu adalah Sayyiduna Adam. Begitu. Jadi harus paham ya seperti itu. Orang-orang Wahabi harus paham seperti ini. Bagaimana bisa dikatakan Sayyiduna Adam itu bukan nabi, bukan rasul? Karena di dalam Al-Quran pun kan sudah dikabarkan bahwasanya manusia itu kan makhluk yang paling utama, makhluk yang mulia, ya kan? Kalau seandainya Sayyiduna Adam yang notabene beliau itu adalah manusia pertama, bukan nabi, maka anak-anaknya ini akan hidup tanpa syariat, ya kan? Kalau seandainya begitu, kalau seandainya Nabi Adam itu bukan nabi, maka anak-anaknya ini, ya ini anak-anaknya Nabi Adam, itu akan hidup tanpa syariat yang mereka itu beramal dengannya. Maka kalau seperti itu, seperti hewan dong, ya kan? Maka akan kalau seperti itu, maka dari mana ada keutamaannya kalau seperti itu? Padahal di Al-Quran jelas menyebutkan keutamaan manusia, ya kan? Tentang kemuliaan manusia. Kalau seandainya Nabi Adam itu bukan nabi, maka anak-anaknya akan hidup tanpa ada syariat yang mereka jalani.
Kalau begitu tidak ada bedanya dengan hewan, maka tidak akan ada kemuliaan di situ. Berarti ini bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran menunjukkan manusia itu mulia. Berarti mereka pasti menjalankan syariat. Syariat siapa? Syariatnya Nabi Adam. Syariatnya Nabi Adam alaihi salam. Begitu. Iya. Jadi harus diperhatikan, dan saya ingin memperingatkan bahwasanya para ulama mengatakan Nuh awwalun nabiyyin, awwalur rasul, bahwasanya Sayyiduna Nuh itu adalah awal rasul, rasul pertama. Itu maksudnya apa? Maksud ibarah mereka bahwasanya Sayyiduna Nuh itu adalah rasul pertama yang diutus kepada umatnya yang kafir, umat yang kafir. Karena ketika Nabi Idris itu meninggal dunia, setelah itu terjadi kekufuran pertama, al-jahiliyatul ula, yaitu sekitar 1000 tahun mereka itu berada pada masa jahiliyah. Nah, ini mereka itu berada pada masa kekufuran. Kemudian diutuslah Sayyiduna Nuh. Nuh awwalur rasul. Nuh adalah rasul pertama. Maksudnya apa? Rasul pertama yang diutus kepada kaum kafir. Itu maksudnya. Jadi bukan rasul pertama secara mutlak, tidak. Karena rasul pertama secara mutlak, nabi pertama secara mutlak itu adalah Nabi Adam, Sayyiduna Adam. Begitu. Jadi perlu diperhatikan hal tersebut. Saya kira cukup ya. Jadi teman-teman, nasihat saya dari orang-orang Wahabi yang mengikuti Wahabi, yang mereka mendoktrin pengikutnya bahwasanya mereka ini Salafi, maka harus berpikir tentang ini. Bagaimana mungkin Nabi Adam dikatakan bukan Nabi? Harus berpikir. Harus tinggalkan egonya, tetapi gunakan objektivitas di dalam berpikir. Begitu. Dengan dalil, dengan ini. Nanti akan ada yang komentar, mana dalilnya? Oh, Wahabi itu nggak mengatakan seperti itu. Ini tadi yang kita buktikan ini Wahabi. Ya mungkin ada Wahabi yang tidak mengatakan seperti itu mungkin. Karena kita kan buktikan memang ada Wahabi yang mengatakan Nabi Adam itu nabi tapi bukan rasul. Ada juga. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi juga ada yang mengatakan Nabi Adam bukan nabi, bukan rasul. Maka marilah saya ingatkan untuk cross check lagi, sehingga apa? Cross check artinya apa? Introspeksi diri di sini. Jadinya kesalahan-kesalahan ini ketika saya ingatkan seperti ini, maka jangan tersinggung, gitu. Maka malah harus sadar begitu loh. Harus sadar bahwasanya ini tidak benar. Maka doktrin-doktrin yang selama ini Salafi dan lain sebagainya, berarti ini juga tidak benar, dan mengikuti Nabi dan lain sebagainya juga tidak benar. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa di lain waktu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam sebuah kebaikan.